Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kamu berpendapat apapun, berpendapatan berapapun, semoga baik-baik saja di dunia, berbahagia di akhirat. Ini untuk kita semua, doa yang sama. Amin, Allahumma amin. Mau tidak mau kita jadi mengingat beberapa waktu lalu ketika Habib Umar Assegaf Lampung melayangkan tantangan debat dalam waktu 3x24 jam kepada Kiai Haji Imaduddin, dan persyaratannya banyak ya, harus ada di tengah, harus ada pakar nasab. Lalu kemudian Kiai Haji Imaduddin menyanggupi tetapi tidak memenuhi persyaratannya dan secara online saja. Bahkan siap diskusi secara online dengan Habib Umar. Pada waktu itu Habib Umar tidak pernah mengatakan mewakili dari Robitoh Alawiyah, tetapi ya Habib Umar saja mau berdebat begitu. Hampir terjadi, tetapi Habib Umar tidak mau karena tidak ada syaratnya, tidak menghadirkan pakar nasabnya. Oh, ini habis-habisan dibully kan, Habib Umar dianggap penakut, dianggap tidak berani, dianggap ini, dianggap itu. Dengan catatan karena tidak lengkap syaratnya atau karena permintaannya tidak dipenuhi. Nah, ini apa bedanya dengan kasus ketika ada orang bernama Ustadz Wafi atau Gus Wafi yang menantang debat dengan secara terbuka kepada Kiai Haji Imaduddin, bahkan sudah ngantar surat, tetapi Kiai Haji Imaduddin juga tidak bersedia. Ya, kalau dibaca dari netizennya karena tidak mewakili dari Robitoh Alawiyah, artinya tidak lengkap syarat, atau mungkin karena dianggap tidak selevel atau apa. Intinya kan tidak jadi berdebat, dimana ketidakjadiannya itu karena salah satu pihak tidak berkenan. Lalu saya bilang kalau begini berarti Kiai Haji Imaduddin ini belum kalah. Ya tentu, bagaimana mungkin bisa kalah orang tidak berdebat. Kiai Haji Imaduddin ini belum kalah, apalagi menang. Kalah saja tidak, apalagi menang gitu. Ini di bawahnya lagi ya. Jadi belum kalah, belum menang. Ya belum semuanya. Kenapa? Karena untuk bisa kalah saja itu harus berdebat dulu. Kalau berdebat aja enggak, bagaimana bisa kalah? Apalagi bisa menang. Nah, jadi begitu ya. Jadi sama, ini kita sama. Ya kalau netizen bebas, ada yang mendukung Kiai Haji Imad, oh ini beda dengan yang Habib Umar. Ada yang mendukung Habib Umar, ya ini sama saja berarti kan. Artinya sama-sama tidak terjadi karena tidak lengkap syaratnya. Itulah kalau kita bicara tentang sesuatu yang bisa kita lihat bersama-sama. Nah, terus pernah suatu ketika Bib Rumel Abbas itu pernah ingin berdiskusi dengan Kiai Haji Imaduddin ya, secara online lah. Artinya ada peran pengganti dari Habib Umar diganti kepada Gus Rumel Abbas di channelnya Hanif Farhan itu. Tetapi Kiai Haji Imaduddin diwakilkan juga oleh Kiai Khotimi Bahri apa Badri itu. Ya akhirnya begitu. Jadi ada sering komentar-komentar itu, jangan Kiai Haji Imaduddin melayani Gus Wafi itu, nanti capek kalau semua dilayani. Pak, ini satu pun belum ada yang dilayani, apa capeknya gitu loh. Jadi satu pun belum pernah ada yang dilayani oleh Kiai Haji Imaduddin. Belum pernah ada debat antara Kiai Haji Imaduddin dengan penentangnya, belum pernah. Jadi jangan bicara capek. Capek dari mana, orang belum pernah ada satupun. Biar nggak terkesannya tuh netizennya ini saya kasih tahu cara membelanya itu jangan begitu, jangan memaksakan gitu. Jangan mengatakan syaratnya harus Robitoh. Dulu kalian membuli Habib Umar ketika dia minta persyaratan. Dianggap tidak berani, dianggap takut, dianggap cuma banyak bicara, dianggap cuma nantang-nantang karena banyak persyaratan. Ini juga ternyata banyak persyaratannya. Jadi harus adil ya, harus adil memandang orang itu. Biar kita itu otak itu fresh. Mau kita mendukung siapapun tetap harus adil. Kalau membuli orang karena dianggap tidak berani debat, lalu jagoan kita diajak juga tidak berdebat, ya orang membuli pun wajar. Wajar. Jadi jangan cari-cari alasan. Capek lah kalau melayani semua orang. Melayani semua orang dari mana? Satu pun gak ada yang dilayani kok. Belum pernah ada perdebatan Kiai Haji Imaduddin melawan siapapun. Belum pernah ada. Ya bagaimana mau ada perdebatan orang tidak pernah ada yang dilayani? Terus begitu bilang, ada netizen yang bilang nanti capek kalau melayani semuanya. Ya jangan dilayani semuanya, satu aja, coba gitu ya.
Nah, itu penting sebetulnya. Ya tetapi kalau dianggap tidak penting, dianggap ini tidak substansial, ini tidak bisa menjawab kitabnya, ini begini, ini begitu, ya silahkan. Semua orang itu berhak punya syarat, semua orang itu berhak punya aturan main. Ya akan terus seperti itu, akan terus seperti itu. Ya mungkin, ya wallahu alam Gus Wafi ini mau meluncing tulisannya atau tidak. Kalau menurut saya tidak perlu, tapi kalau beliau mau ya silahkan ya. Tidak ada berhak juga saya mengatur-ngatur orang. Cuma ini kan kita bicara opini, bicara bagaimana sebaiknya. Karena ya dengan Gus Romel saja belum selesai itu. Perang tulisannya itu belum selesai. Masih akan berlanjut. Tiba-tiba datang lagi tulisan yang lain, ditanggapi lagi. Wah tambah repot nanti. Bener-bener capek nanti nulisnya ya. Jadi sudah tidak perlu, fokus saja melawan Gus Romel dulu sampai selesai, entah sampai kapan. Baru nanti kalau masih belum terbantahkan, baru tulisan Gus Wafi itu di launching ya. Biar tertib kita menyimaknya ya, biar nggak jelas saling gebuk sana gebuk sini, nggak jelas ya. Sekalinya dia ajak langsung main gebuk-gebukan di ring gitu, maksudnya berdebat, malah nggak lengkap syarat lawannya ya, karena bukan dari Robito. Lagi pula kalau misalnya harus syaratnya harus ada rekomendasi dari Robito atau ada rekomendasi dari Lajnah Daim atau ada rekomendasi dari Naqab Ashraf, berarti ini sudah mengerucut ya, bukan bicara ilmiah ya, tapi bicara tentang menggugat satu kelompok gitu. Sehingga yang membantah harus dari kelompok itu. Jadi ini sudah menjadi pembicaraan tertutup khusus kepada menggugat satu kelompok. Sama dengan misalnya ada karyawan atau apa atau orang atau masyarakat menggugat sebuah perusahaan. Jadi yang membantah harus dari perusahaan itu, harus wakil dari perusahaan itu atau apa. Berarti sudah berbicara tentang satu poin saja ya, tentang Robitoh Alawiyah, bukan tentang nasab Habib ya. Kenapa? Karena kalau bicara tentang nasab Habib ya, Habib itu bukan hanya di Robitoh Alawiyah ya. Ba'alawi itu bukan hanya di Robitoh Alawiyah ya. Sebelum Robitoh Alawiyah itu Habib-Habib itu sudah ada ya. Habib-Habib yang menulis kitab-kitab, menulis rotib-rotib, di mana Habib-Habib yang sudah punya murid, punya murid dan muridnya itu sudah mengajar sekarang. Sebelum ada Robitoh Alawiyah itu juga nasabnya Ba'alawi. Makanya jangan heran kalau ada banyak yang ingin mempertanyakan Kiai Haji Imaduddin ini, ingin berdebat dengan beliau. Tapi karena kalau dianggap ini hanya untuk Robitoh ya sudah. Ya, sudah tidak perlu diajak debat lagi. Ya, silahkan berdebat dengan Robitoh. Kalau Robitoh tidak mau berdebat ya urusan mereka sudah ya. Daripada pusing-pusing akan terus seperti ini, ya. Kasihan saja kepada netizennya ini ya. Kadang-kadang ya ada orang yang entah apa tujuannya menghabiskan waktu nonton konten, berkomentar kasar ini itu. Ya. Padahal manfaatnya juga apa wallahu alam ya. Ya manfaatnya adalah bagi YouTubernya sebetulnya ya. Menjadi dapat konten, kalian tonton, dapat konten, kalian tonton. Nah, seperti itu terus ya. Walaupun sebetulnya kan bebas, kalian tidak menonton ya tidak usah nonton begitu ya. Jadi sekarang sudah tidak musimnya orang tidak mau berdebat dianggap kalah. Karena ternyata untuk berdebat itu sekarang banyak syaratnya. Ya. Ada ini, ada itu, begini, begitu, dan itu bukan kalah ya. Kenapa bukan kalah? Karena bagaimana bisa dikatakan kalah orang tidak bertanding ya. Apalagi menang ya. Jadi tidak mungkin kalah dan tidak mungkin menang ya. Yang entah apa namanya itu ya. Jadi begitu saja, semoga ada manfaatnya. Allahumma hadina hadasabil.